terkait dengan manfaat banyak ini, saya dengarnya di Kulon Progo itu buat Pak Nur Wahyudi ya. Ini kan terkenal dengan ikon Pak, di sini penderes Pak. Nah saya dengar mulai tahun depan Pak Nur itu di di penderes di Kulon Progo itu, insya Allah katanya mau daftarkan BPJS Ketenagakerjaan di APBD tahun 2023 Pak ya. Tetapi ini diawali dari Basnas, jadi 1 bulan pertama tadi untuk Desember ini Pak ya, karena anggaran APBD katanya biasanya keluar di bulan Februari Maret ya Pak ya. Nah untuk memberikan perlindungan di awal yang belum, Basnas alhamdulillah memberikan subsidi Bu, katanya seperti itu. Monggo Pak Nur silakan diterangkan terkait dengan tenaga kerja penderes ini Pak Nur di Kulon Progo. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan apa yang dimintakan Pak Taufik, yang pertama kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-45 BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan semakin melayani masyarakat pekerja, semakin di hati pekerja, kemudian juga semakin bersemangat untuk mensejahterakan pekerja. Sesuai dengan tema tentunya kalau masyarakat pekerja bekerja keras, harapannya bebas cemas. Kemudian yang berikutnya sebelum kami sampaikan terkait dengan pekerja di kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya dan Pemda Kulon Progo pada umumnya ini terkait dengan program di BPJS Ketenagakerjaan. Di kami ada program Jagaku, Jaga Pekerja Kulon Progo. Luar biasa. Artinya kami berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya pekerja rentan. Yang selama ini barangkali memang masih belum banyak yang terlindungi. Tentunya dengan Jagaku, Jaga Pekerja Kulon Progo, ini masyarakat pekerja rentan, khususnya pekerja bukan penerima upah itu akan dapat terlindungi. Kemudian dana tersebut untuk memberikan perlindungan pada pekerja tersebut itu kami mohonkan dari perusahaan-perusahaan yaitu CSR-nya Bu. Dan alhamdulillah selama ini sudah ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan CSR kepada kami, diantaranya BUMD, Perumda Air Minum Tirta Binangun, kemudian Perumda BPR Bank Kulon Progo, kemudian Aneka Usaha, kemudian juga terima kasih dari swasta ini PT Patria Adikarsa, kemudian Bank Nusamba Temon, kemudian dari Sungsang. kami sendiri karena ada dari Disnaker ya Pak ya? Basnas, infak itu kami berikan kepada pekerja. Kemudian memang sasarannya pekerja rentan untuk di awal-awal ini memang untuk tenaga pendidik, kemudian juga PKL di alun-alun Wates, kemudian yang barangkali menjadi ciri khasnya Kulon Progo adalah penderes. Memang untuk penderes di awal-awal Jagaku ini memang masih terbatas karena mengingat dana yang ada juga sangat terbatas Ibu. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Taufik, alhamdulillah di tahun 2023 ini pemerintah manganggarkan untuk penderes dan jumlahnya 1.782. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam 1 tahun nanti tentunya mereka pekerja penderes ini bisa fokus bekerja dan sesuai dengan bebas cemas ya Pak Taufik ya. Kemudian di bulan Desember ini alhamdulillah terima kasih dari Basnas memberikan dana Basnasnya untuk teman-teman penderes selama 1 bulan yaitu bulan Desember. Karena betul tadi yang disampaikan biasanya nanti APBD itu keluarnya akan bulan Februari atau bahkan Maret, sehingga alhamdulillah kalau BPJS
itu perlindungannya biasanya 3 bulan, Desember ini nanti terbayarkan otomatis Januari, Februari masih bisa tercover perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Yeah. Mungkin itu Pak tentunya. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Nur, kita kasih plus dulu dong buat Pemda Kulon Progo yang sudah memberikan perlindungan kepada penderes, dan kemarin saya juga sempat dengan Bu Ketua DPRD ya Pak ya. Katanya untuk tetap dicari lagi beberapa penderes yang mungkin belum terdaftar, nanti akan dimasukkan di anggaran perubahan. Infonya seperti itu Pak ya kemarin dari Ibu Akid Ketua DPRD kemarin. Ya ini kembali ke Bu Naneng Bu. Jadi tadi slogan kita bebas cemas. Kadang-kadang ini teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini itu belum ngerti maksudnya apa sih kerja keras bebas cemas itu. Mungkin Bu Naneng bisa menjelaskan Bu terkait dengan itu Bu. Kerja keras bebas cemas. Bebas cemas ya Bu. Jadi itu program terbaru dari BPJS Tenagakerjaan, kampanye yang sekarang serentak Pak seluruh Indonesia, karena cita-cita kami adalah semua pekerja di Indonesia apapun pekerjaannya itu mereka bisa bekerja dengan tenang, bekerja saja. Nanti untuk resiko-resiko itu dialihkan ke BPJS Tenagakerjaan, jadi nggak perlu cemas. Jadi kerja keras bebas cemas. Nah sekarang kalau di TV, di radio pasti itu akan sering terdengar ya. Dengan kerja keras bebas cemas menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Berarti intinya kayak bapak-bapak seniman kayak gini, jenengan kerja nggak perlu cemas Mas. Nutuk ya sak banter-banternya nggak apa-apa ya kan. Main aja terus Mas, nggak usah cemas. Jadi keduduk tangannya nanti bisa tercover Mas. Pak Teguh, selain kerja bebas cemas Pak, jadi kan di kita lagi viral-viralnya dengan program Sertakan Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh bisa jelaskan Pak, kok ada program lagi itu BPJS Tenagakerjaan kok ono bebas cemas, ada Sertakan, ini maksudnya gimana ya Pak Teguh? Pak Teguh minta penjelasan Pak Teguh. Jadi Bapak Ibu, kami di samping tadi kampanye kerja keras bebas cemas, kami ada yang namanya program Sertakan. Sertakan ya Pak. Apa itu? Sejahterakan pekerja sekitar Anda. Oh, Sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ini adalah program mengajak kepedulian Bapak Ibu semua kepada lingkungan kita terdekat. Dari mana? Dari keluarga kita dulu. Bisa suami atau istrinya yang di rumah yang pekerjaannya selain PNS, TNI, Polri, ya itu bisa diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagaan. Kemudian ART kita di rumah, mungkin Bapak Ibu yang ASN ataupun pengusaha di rumah punya pembantu rumah tangga Pak Taufik. Itu juga bisa diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian kalau kita di perumahan ada tukang sampah yang ngambil sampah tiap hari. Oh, tukang sampah ya Pak. Ada security juga. Ada kan Pak? Yeah. Ada juga tukang sayur yang lewat di depan rumah kita. Itu adalah pekerja-pekerja rentan di sekitar kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan perlindungan terhadap beliau-beliau ini. Nah berapa sekarang besarannya? Besarnya paling murah ya, tapi tidak murahan ya ini. Murah tapi tidak murahan. Itu 16.800 untuk 2 program, yaitu program kecelakaan kerja dan kematian. Yang manfaatnya tadi sudah saya sampaikan ya. Enggak perlu dibaleni ya Mas. Kemudian di samping tadi ya 2 program kita juga bisa nambahin 1 program lagi, yaitu jaminan hari tua. Mungkin untuk ART lah yang di rumah kita ditambahin biar sejahtera, nanti saat dia sudah enggak bekerja lagi ada tabungan yang diharapkan untuk dicairkan tadi untuk bekal nanti saat bahasanya buat pesangonnya nanti. Nah pesangonnya gitu Pak Taufik. Untuk Pak Teguh tambah nih, mumpung ada ketua KONI di sini nih, ada ketua KONI di sini kayak Pak Kusdiro tadi. Pak Sudiro. Atlet gimana Pak atlet Pak? Atlet kan wajib juga ya Pak kayaknya Pak ya untuk atlet Pak. Pak Sudiro mana Pak? Pak Kusdiro mana Pak Kusdiro? Wah, oh beliau ini. Oh ya. Iya. Atlet ini Pak, terkait atlet gimana Pak? Ini beliau ini ketua KONI Kulon Progo yang sangat peduli terhadap atletnya dan pelatih. Atlet, pelatih, ofisial dan pengurus. Termasuk besok tahun depan pengurusnya Pak Nur Wahyudi kan kebetulan ketua IPSI Pak. Ketua IPSI Kulon Progo ini. Walaupun PNS boleh ya Pak didaftarkan Pak? Iya harus didaftarkan Pak, karena risikonya
atlet itu sangat tinggi. Kalau kita tadi ya sudah kerja keras tapi tidak bebas Tadi cemas cemas ya kan, Pak? nanti prestasi nggak akan muncul nanti pasti kan. Tapi kalau dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, yo kerja keras latihan tenanan Mas. Tenanan ya. Kemudian saya bertanding yo mati-matian tapi jangan mati ya. Mati-matian sehingga bisa fokus pada prestasi saja. Oh gitu ya. Gak usah cemas karena jaminannya sudah ada yang menanggung yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Iya. Masih banyak lagi seperti yang di samping sana ya Pasar Bapak malam Ibu. Pak ya. Pasar malam itu harusnya juga bisa didaftarkan kita. Monggo nanti Bapak Ibu yang memberikan izin di sana. Pak Teguh Perlu mungkin ini diperhatikan sedikit nanti. Pak Mas. Kan ada beberapa pertanyaan Pak dari saya tadi lihat ada yang tanya, Mas kalau istriku itu apa suamiku PNS, tapi dia nyambi, dia ternak atau berkebun, bisa nggak daftarkan Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya? Oh Kan bisa. beda, kan pekerjaannya beda. Nah takutnya mereka tadi kan PNS nggak bisa kayak gitu loh Pak. Tapi kalau ada samben bisa ya Pak ya? Boleh ya? Iya. Sambilnya dalam arti bekerja ya Pak. Bekerja ya? iya, Bekerja. mungkin dia punya peternakan atau punya apa kayak gitu. Berkebun, beternak Iya. atau buat toko di rumah itu bisa. Oh iya, jadi Bapak-Bapak tenang aja. Sertakan tadi adalah sejahterakan pekerja sekitar Anda. Kalau kayak gini Pak, kebetulan di Kulon Progo itu sudah ada Pak yang menginisiasi kemarin itu tahun kemarin yang itu perusahaan PDAM ya Pak Nur ya. Jadi PDAM Kulon Progo ini Pak Dirutnya Pak Jum itu memberikan arahan atau memberikan apa namanya bukan paksa dia tapi menghimbau seluruh karyawannya bahkan mengeluarkan surat keputusan direksi itu untuk setiap karyawan PDAM Kulon Progo itu wajib memberikan pekerja rentan di sekitarnya termasuk keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Ini luar biasa PDAM nggak ada yang hadir kayaknya ya. Nah itu apa namanya kebetulan Bu Naning di PDAM Kulon Progo ini kemarin baru ikut mulai bulan Maret dan dia memang wajib bayar setahun Bu terhadap keluarga. Sudah ada 2 yang meninggal dunia Bu. Kecelakaan sama sakit kayaknya itu ada yang keluarga sakit seperti itu. Jadi ini manfaatnya luar biasa Bapak-bapak Ibu-ibu sertakan ini monggo Bapak-bapak Ibu-ibu yang di sini yang PNS ya atau TNI Polri yang memang punya sedikit kelebihan apa namanya keuangan sedekahkan di situ buat tenaga kerja di sekitar Bapak-bapak Ibu yang memerlukan perlindungan. Jadi tidak hanya lewat APBD terus ya Pak ya, mungkin bisa dibantu sama kita ya Pak ya. Pak Gitu. Taufik, Ya. sudah ada contoh Pak untuk ASN Pak. Oh mana Pak? Di dinasnya Pak Amin. Oh dinas tenaga di provinsi ya. Wah Biar- luar biasa. Biar Pak Nur juga panas. Pak Nur enggak Pak Nur sudah Pak dari awal sudah sebelum provinsi sudah Pak Nur ya. Yang infak kan? Iya sudah ada Pak Malan. Oh Pak. sudah juga. Kalah. Luar Dia kalah biasa. dengan Kulon Progo ternyata. Ini Pak Nur, ada pesan nggak Pak Nur khusus untuk insan pekerja BPJS Kulon Progo Pak Nur terkait dengan jaminan perlindungan dari BPJS Tenaga Kerjaan ini Pak Nur? Pesan buat pekerja-pekerja di sini Pak Nur. Tentunya sekarang ini kan modelnya kerja kolaboratif ya. Iya. Oke. Di Kulon Progo, di Disnaker ini ada program Jagaku. Nggih. Kemudian di BPJS ada program Sertakan. Sertakan, nggih. Nah ini tentunya kalau 2 program ini dikolaborasikan, Wah ini luar biasa ya Pak. tentunya sasarannya akan semakin banyak. Iya. Ya, sehingga masyarakat pekerja khususnya pekerja rentan ini akan merasa terlindungi. Ya, sehingga kerja mereka juga akan lebih fokus. Kemudian juga saya menghimbau pada pemberi kerja khususnya badan usaha terkait dengan CSR-nya, monggo semakin diperbanyak lagi CSR-nya untuk kita berikan pada pekerja rentan, ya, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang, kemudian lebih produktif, kemudian juga punya daya saing yang tinggi, sehingga seperti yang disampaikan di tema ini mereka bisa bekerja lebih keras tapi kecemasannya akan hilang. Akan berkurang. Ya. Sehingga sekali lagi kolaborasi antara Jagaku dengan Sertakan ini tentunya akan lebih meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
yaitu program kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mungkin itu Pak Taufik. Terima kasih Pak Nur, kita berikan aplaus buat Pak Nur dong. Mungkin karena nanti kemalaman wayangannya kita selesai sampai di sini ya Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu narasumber yang di depan. Semoga acara ini bermanfaat. Saya simpulkan di sini ya tadi ya. Jadi tadi yang ada di sini adalah tadi jagaku, jaga pekerja Kulon Progo. Yang kedua adalah kerja keras bebas cemas. Artinya kita harus bekerja keras, tapi kita tidak perlu cemas karena ada perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Sertakan untuk perlindungan pekerja rentan di sekitar kita. Ini kita monggo, kalau kita punya sedikit keuangan lebih, silahkan kita memberikan kiri kanan kita untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Tenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naneng, Pak Teguh dan Pak Nur Wahyudi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.